matriks aplikasi dan pola akses pengguna. Mekanisme atau prosedur kerjanya ya, ini bagian karakteristik beban. Parameter yang diperhatikan meliputi concurrent user, jadi user yang secara bersamaan dalam satu waktu mengakses. Itu terjadi ketika kita membuat aplikasi ujian online, terus beli tiket konser, lalu e-commerce gitu ya, pada saat flash sale atau Black Friday kayak gitu. Jadi kita bisa menganalisis peak trafficnya juga. Jadi traffic yang tertinggi itu current usernya berapa dan bandwidthnya berapa, prosesornya kepakai berapa. Jadi puncaknya itu berapa, itu kita harus tahu gitu ya. Apakah itu karena kesalahan coding kita atau memang usernya itu datangnya banyak sekali, lebih banyak gitu, ataukah read rate yang di storage kita terlalu tinggi gitu. Nah, read rate itu juga dipengaruhi oleh coding juga ya. Jadi ada teknik untuk mengurangi read rate itu atau IO delay itu adalah seperti caching di memori ya. Jadi ada query ke database itu yang bekerja adalah prosesor, bukan RAM. Kalau kita terlalu semua fitur itu pakai query, maka prosesornya akan tinggi, RAM-nya kosong. Tapi kalau fiturnya kita kurangin, yang tadinya nggak perlu query lagi karena datanya sama, misalnya load data detail user pengakses gitu kan sama terus ya, nggak sering berubah, maka sekali diakses kita tanam ke session, lalu proses menu-menu lain yang ingin melihat data user itu pakainya load session. Nah, disitulah prosesor agak turun, RAM-nya naik. Nah, session itu tersimpan di RAM, bukan selalu query, tapi kita pakai session. Ada juga query yang sering akan dipakai tapi datanya tidak sering berubah, tapi kita akan membuat hasilnya itu tersimpan di RAM gitu. Jadi user itu tahu query-nya sama yang kita tentukan, maka dia hanya berhenti di RAM saja, langsung dikembalikan atau langsung dikirim ke user lagi, tidak sampai prosesor. Nah, caching seperti itu bisa dilakukan dan itu bukan session, itu ada toolsnya gitu ya. Banyak sekali bisa dipilih, tapi tentu itu adalah data yang tidak sering berubah ya, bukan data transaksi tentunya ya. Lalu ada contoh kasus platform video conference. Nah, untuk seminar internasional